إلى أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ikhwanul muslimin jamaah rahmatullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang ini sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan sebagian besar umat Islam telah menjalankan salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam memakmurkan nisfu Sya'ban itu, antara lain dengan berpuasa pada hari nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mengantar masuknya bulan suci Ramadan, dan karena itu kebahagiaan tersendiri bagi kita umat Islam di dalam bulan Sya'ban ini, yang menjadi keberkahan khusus bagi kita. Namun di tengah kebahagiaan kita itu, kita tersentak dengan peristiwa yang juga terjadi persis di pertengahan bulan Sya'ban, dengan korban yang diakibatkan dari kebiadaban yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri yang mengakibatkan jatuhnya korban yang bersangkutan dan orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan informasi media untuk sementara ini, bahwa pelaku itu sudah dipastikan atau hampir dideteksi asal usulnya dan motif dari tindakan yang dilakukan itu. Yang pasti bahwa pelaku yang ditengarai mengendarai kendaraan bermotor yang terekam dalam CCTV, kalau dilihat dari umurnya, ini nampaknya masih umur muda, yang masih tergolong sebagai umur milenial. Inilah yang menjadi kekhawatiran Nabi kita Muhammad SAW, yang Rasulullah prediksi bahwa di umur milenial itu ada kekhawatiran yang bisa membahayakan generasi muda dengan pemahaman yang keliru terhadap pemaknaan dan praktek dari jihad, yang sesungguhnya jihad itu adalah memang perintah Al-Quran dan hadis, serta dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi bukan dengan cara serampangan, tapi dengan cara beradab, berakhlak dan beretika. Itulah kemudian menjadi syarat mutlak yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kegiatan yang disebut dengan jihad.
Nah, ternyata pemahaman seperti ini akibat memaknai agama secara keliru. Jadi pada masa Rasulullah juga, terutama pada masa sahabat, populer dengan kelompok Khawarij yang sekarang ini lebih lazim diistilahkan dengan radikal teroris, radikalisme teroris. Jadi pemahaman yang intoleran, yang menganggap orang lain salah, dan karena kesalahan orang lain itu bisa saja dibunuh. Karena di luar kelompok mereka dianggap sebagai kelompok kafir. Nah, inilah yang disebut dengan kelompok takfiri, yang sangat mudah menuduh di luar kelompoknya sebagai kelompok kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Nah, apa yang terjadi ini sesungguhnya sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dikeluarkan oleh Ali ibn Abi Thalib, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Akan hadir nanti satu kelompok, satu komunitas di akhir zaman. Saya kira kita ini, dan memang kita sebagai umat Nabi, adalah kelompok akhir zaman, karena tidak ada lagi zaman kenabian setelah zaman Rasulullah. Maka orang-orang yang ada sekarang ini itu berada di penghujung waktu, akhir zaman. Dan kata Rasulullah, ada nanti satu komunitas yang membernya itu, yang kelompoknya diisi oleh ahdathul asnan, kelompok muda, yang biasa digelar dengan kaum milenial. Inilah yang menjadi pengikutnya, followersnya, ahdathul asnan. Tapi sayangnya tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan agama yang benar. Karena itu sufahaul ahlam, kata Rasulullah, pendek sumbunya. Jadi tidak memahami agama dengan baik, bahkan cenderung membajak agama dan mengamalkan agama secara emosional, tidak berdasarkan kaidah-kaidah seperti yang diajarkan oleh para ulama dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang propagandanya itu menarik. Yaquluna min khair. Mereka kalau menyampaikan sesuatu itu semuanya baik-baik. Mungkin dia sampaikan ayat, hadis, tapi itu hanya sekedar lipstik. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Praktek keimanan mereka itu tidak lebih dari hanya sekedar sebatas tenggorokan, kerongkongannya saja. Jadi tidak diperhatikan nilai-nilai agama itu,
dalam dunia kenyataan, dalam bermuamalah kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada selainnya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Memang apa yang dikatakan itu menarik, tapi sayangnya itu tidak lebih dari hanya sekedar lipstik saja melewati kerongkongannya. Bahkan yamruquna minad din kama yamruqus sahamu minar ramiyah. Mereka itu merusak agama, mengacau balaukan agama, sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Jadi jauh melenceng dari nilai-nilai agama. Apa yang dipraktekkannya itu. Bahkan Nabi katakan, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kalau pemerintah itu bisa mendapatkannya, menangkapnya, maka silahkan dieksekusi. Ini Nabi sampaikan, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kelompok ini sudah jelas keberadaannya, tentu didasari dengan bukti-bukti yang jelas, maka Nabi mempersilahkan untuk dieksekusi saja. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Tentu ini ditujukan kepada yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi, bukan ditujukan kepada kita ini masyarakat biasa. Ketika melihat misalnya hal-hal yang mencurigakan, lalu hanya sebatas kecurigaan itu kita melakukan tindakan, itu tidak benar. Itu bisa berbahaya. Tapi ini ditujukan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan, melakukan tindakan. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar bagi mereka yang berhasil menangkapnya. Karena kalau tidak ditangkap, maka bisa saja menghasilkan buah. Buahnya itu dipetik. Maksud buah yang dipetik, apabila sudah terjadi ledakan yang mengakibatkan korban, maka tentu jauh lebih berbahaya. Maka langkah antisipatif yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau bisa dilakukan penangkapan atau penindakan untuk selanjutnya dieksekusi saja orang seperti ini. Karena kalau mereka lolos dan berhasil melakukan yang mereka istilahkan itu amaliyah, ya, mereka melakukan amaliyah, jadi aksi-aksi yang mereka lakukan dengan bom bunuh diri itu mereka sebut dengan istilah amaliyah. Dan kalau mereka sudah berhasil melakukan amaliyah, mereka merasa puas. Dan karena sekarang ini dunia online, internet, kalau kita telusuri akun pribadi yang sudah ditengarai pelaku kemarin itu, memang sudah men-share bahwa minta dukungan untuk aksi mujahid, aksi jihad. Nah, itu sudah
sudah mereka mengajak sesama mereka, sekelompoknya, untuk mencari dukungan. Ya. Dan karena itu bahayanya apabila ini tidak diantisipasi, maka itu tentu mengakibatkan terjadinya korban nyawa dan korban lainnya. Karena itu jamaah sekalian, apa yang dilakukan, yang mereka lakukan itu, sekali lagi ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan ibarat satu pohon, akarnya itu, sel-sel jaringannya itu bisa saja merasuki semua manusia. Jadi sel-sel jaringan, karena ini melalui pikiran, faham, isme, maka boleh saja orang itu terkena tanpa dia rasa. Sebab virusnya ini bukan virus seperti virus corona yang sifatnya material. Jadi virus corona ini virus yang sifatnya material, yang bisa kita mungkin hindari dengan vaksin-vaksin yang juga sifatnya material, misalnya suntik, atau kita cegah secara physical distancing dan lain-lain sebagainya. Tapi virus yang membahayakan saraf sel-sel otak kita ini, karena yang diserang itu adalah mainboardnya, yang diserang itu adalah filenya, sifatnya abstrak. Dan karena sifatnya abstrak, maka perlu juga dilakukan vaksinasi secara abstrak. Apa vaksinasi radikalisme terorisme itu? Ya tentu bagaimana kita pahami agama ini secara benar sesuai dengan fungsinya sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu yang harus dibekali semua umat Islam, semua umat manusia, bahwa agama itu adalah agama yang memberi kedamaian dalam kehidupan umat manusia. Jadi ibaratnya akar paham ini, kemudian ada pohonnya, ada tangkainya, lalu kemudian ada buahnya. Jadi kalau kita bisa melakukan propaganda yang sifatnya kerahmatan, menyampaikan ajaran-ajaran kerahmatan Islam, itu kita lakukan secara masif, mulai dari keluarga, tetangga, dan seterusnya, maka insya Allah tentu kita harapkan itu tidak terjadi seperti apa yang kita saksikan kemarin. Sekalipun memang ini ada kekhawatiran juga dari Rasulullah bahwa kelompok radikal terorisme yang dulu dinamakan Khawarij bisa saja terus muncul hingga munculnya Dajjal. Jadi sampai hari kiamat potensi itu masih ada. Ya karena itu tadi, bahwa yang diserang adalah pikiran, dan manusia itu bisa mengakses dengan mudah melalui HP, melalui layar komputer,
dan lain-lain sebagainya, sehingga paham-paham ini bisa saja memasuki ruang-ruang kamar anak-anak kita yang umurnya milenial, yang umurnya masih muda. Bukan lagi di ruang-ruang terbuka, tapi bisa saja paham ini diperoleh dari bilik kamar anak kita yang mungkin kita tidak sadar karena terus berada di dalam kamar atau berteman dengan kelihatannya yang tidak mencurigakan tapi sesungguhnya membahayakan. Nah, itu bisa saja terjadi. Apalagi dideteksi bahwa cara perakitan bom juga itu dilakukan secara online. Jadi sudah ada cara merakit bom secara online. Jadi diajarkan secara online. Karena itu bisa menjadi lintas wilayah negara, transnasional. Boleh saja gurunya itu ada di negara lain, muridnya di negara lain, atau mungkin sesama negara, satu negara tapi berbeda daerah. Mungkin tidak pernah saling bertatap wajah, tapi punya hubungan yang intens karena disatukan oleh faham yang ekstrim radikal itu. Apa yang dilakukan dengan jatuhnya korban yang kita saksikan, tentu ini menyalahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika Rasulullah melaksanakan hujjatul wada. Rasulullah sempat bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha ila yaum talqawna rabbakum." Sungguhnya harta, darah manusia, kehormatan manusia, Nabi tidak sebutkan hanya orang Islam, tapi Nabi sebutkan semua manusia. Darahnya, kehormatannya, hartanya haramun. Itu haram. Seperti haramnya hari ini, yaitu hari Arafah, dan tempat ini, yaitu di Padang Arafah, dan di bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi bagi kita umat Islam, menjaga manusia, menjaga hartanya, menjaga jiwanya, menjaga kehormatan manusia, sama saja dengan menjaga kehormatan tanah haram. Artinya orang yang mengorbankan manusia, sekali lagi manusia secara umum, berarti merusak kehormatan tanah haram, karena status tanah haram sama dengan status manusia. Nabi katakan begitu, ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Artinya kalau ada yang mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan martabat dan kehormatan orang, pembunuhan karakter termasuk di situ, melakukan fitnah kepada orang lain, maka sama saja kalau mereka merusak tanah haram. Sama saja kalau merusak syiar-syiar tanah haram, seperti syiar haji, pakaian ihram, dan lain-lain sebagainya. Begitu Nabi menjaga manusia, nilai-nilai kemanusiaan, maka Nabi menyandingkan dengan kehormatan, kemuliaan tanah haram itu. Ayat juga dalam Al-Quran menyebutkan,
man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain sebagai imbalan sanksi kisos yang diberikan kepadanya, atau melakukan tindakan perusakan di muka bumi, adanya korban harta, korban jiwa, korban benda, dan korban yang lainnya. Apa kata Allah, firman Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a. Sama saja kalau dia membunuh semua manusia. Jadi kalau satu saja korbannya, sama kalau 1 miliar manusia yang dibunuh. Tidak ada bedanya antara satu orang dengan 1 juta orang. Sama, nilainya sama sebagai jiwa, sebagai nyawa yang harus kita jaga keberadaannya. Karena itu siapa yang berpendapat kehalalan darah manusia, man istahalla qatla nafsin harramallahu qatlaha bighairi haqqin faka'annama istahalla qatlan nas jami'a li'annahu yakfur bi istihlalihi qatla nafs muharramin qatluha. Siapa yang mudah menghalalkan darah manusia, maka dia akan menjadi orang yang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam ayat, adalah orang yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan disebutkan seperti yang disampaikan oleh seorang ulama, man qatala nafsan muharramah yaslan nara biqatliha kama yaslaha law qatala an-nas jami'a. Wa qala Qatada a'azama Allahu ajraha wa 'azzama wizraha. Jadi siapa yang melakukan pembunuhan kepada manusia, orang lain, tanpa ada dasar, tanpa kaidah-kaidah yang benar, maka sama saja kalau dia membunuh semua manusia, dan itulah dosa yang paling besar di sisi Allah. Ada lagi riwayat yang lain, korban akibat pelaku dari kejahatan tersebut di mata Allah adalah korban yang dinilai sebagai syahid di jalannya. Jadi darah yang paling mulia yang menetes di muka bumi ini, ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, darah yang paling mulia yang menetes di muka bumi ini adalah darah akibat korban pelaku kejahatan kemanusiaan. Jadi sekalipun memang kita tidak menginginkan adanya korban, tapi kalau ternyata itu terjadi dan itu sudah banyak korban-korbannya, maka di mata Allah Subhanahu wa taala itulah darah yang paling mulia yang menetes di muka bumi ini. Tapi tentu kita berharap tidak terjadi kepada kita semua ini. Maka kelompok seperti ini, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada, orang yang terus berusaha untuk merusak nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, dan merusak
melakukan tindakan perusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Jadi memang harus dieksekusi, ya, harus dieksekusi. Tapi kita berharap jaringan-jaringan sel-sel yang menjadi pemahaman yang mungkin sudah beredar di masyarakat, apakah itu melalui person atau melalui media yang luar biasa gencarnya, itu juga segera diputuskan mata rantainya. Mudah-mudahan apa yang terjadi itu kita harapkan tidak memberi dampak negatif tentang keharmonisan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum, apalagi bulan-bulan atau saat-saat menantikan bulan yang mulia. Kita tentu berharap harmoni di tengah masyarakat, soliditas antar masyarakat itu bisa terwujud agar kita bisa menikmati Ramadan ini bukan hanya kepada umat Islam tapi seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.